Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai AI dalam mengembangkan ide dan gagasan. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, sebelumnya terdapat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya teman-teman ya. Di mana setelah menonton video ini kalian semua diharapkan untuk dapat mampu menggunakan AI dalam mengembangkan ide dan gagasan untuk menulis akademik. Oke, jadi selamat belajar teman-teman. Ya, jadi AI ini dapat digunakan menjadi alat yang sangat berguna dalam mengembangkan ide dan gagasan di dalam penulisan akademik. Nah, alat seperti ChatGPT ya, kalian pasti pernah tahu dan pasti pernah dengar ya, dapat menghasilkan prompt atau pertanyaan yang memicu pemikiran kreatif dan membantu menemukan ide yang baru. Nah, seperti MindMaster juga dapat membantu dalam membuat mind map untuk mengorganisir ide dan menghubungkan konsep-konsep yang terkait. Nah, oleh karena itu teman-teman, dengan dukungan AI, kita terbantu dalam membuat kerangka penulisan berdasarkan topik yang diberikan, memastikan struktur yang logis dan kohesif. Nah, alat AI dapat merekomendasikan artikel, buku, atau penelitian yang relevan dengan topik yang ditulis. Nah, dukungan ini dapat membantu kita sebagai penulis ya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, ada beberapa AI tools yang menawarkan fitur dalam mengembangkan ide dan gagasan serupa dengan ChatGPT. Nah, ada tiga teman-teman. Seperti apa? Kita akan bahas di selanjutnya. Ya, perangkat yang pertama itu namanya adalah Writesonic, di mana perangkat ini merupakan alat AI yang menggunakan GPT-3 versi ketiga ya, untuk membantu dalam menulis artikel, esai, dan konten lainnya. Nah, keunggulan Writesonic ini adalah menghasilkan ide dan gagasan secara cepat. Nah, tapi juga Writesonic juga dapat membantu dalam merangkum teks dan mengembangkan paragraf. Nah, Prasonic dapat mendukung penulisan berbagai jenis konten, tapi teman-teman, ya ada keunggulan pasti ada kelebihan ya. Jadi masih ada kelemahan pada alat atau perangkat AI ini, di mana hasil analisis dan pengembangan ide masih kurang mendalam ya secara akademik. Selain itu juga konten yang dihasilkan masih memerlukan revisi dan penyesuaian. Itu teman-teman. Ya, perangkat yang kedua adalah Shortly AI ya, di mana Shortly AI ini merupakan sebuah perangkat alat penulisan AI yang menggunakan GPT versi ketiga ya, untuk membantu dalam menghasilkan ide, menulis artikel, merangkum teks, dan yang lainnya. Nah, alat ini juga memiliki kemampuan untuk brainstorming ide dan menulis dengan cepat. Nah, selain itu teman-teman, Shortly AI ini dapat mendukung pembuatan outline dan pengembangan paragraf. Nah, hal inilah yang membuat Shortly AI cocok untuk penulisan konten blog, artikel, dan beberapa jenis karya akademik. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa kelemahan yang terdapat pada perangkat ini atau Shortly AI ini ya, di mana alat ini tidak terlalu fokus pada pengembangan ide dan gagasan yang kompleks. Nah, juga luaran dari Shortly AI juga masih memerlukan editing tambahan untuk memastikan konten akurat dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Ya, perangkat yang ketiga adalah Jarvis.ai, ya di mana dulu itu namanya itu bukan Jarvis.ai ya teman-teman, tapi dikenal sebagai Conversion.ai, yang di mana itu merupakan platform penulisan AI yang menawarkan berbagai fitur untuk pembuatan konten. Nah, keunggulan dari perangkat ini adalah menghasilkan ide dan mengembangkan paragraf ya. Jadi Jarvis AI ini memiliki kemampuan untuk membuat outline dan merangkum teks, sama kayak tadi ya tentu ya. Nah, perangkat ini dapat mendukung penulisan berbagai jenis konten. Tapi di sisi lain, ada satu kelemahan Jarvis.ai, di mana luaran konten itu cenderung memerlukan revisi lebih lanjut untuk konteks akademik. Nah, Jarvis AI juga terbatas dalam mendukung analisis mendalam dan pengembangan ide yang kompleks. Nah, jadi setelah pembahasan tadi kita ya teman-teman, kita dapat merangkum bahwasannya penggunaan AI dalam tulisan akademik dapat mendorong terciptanya ide, gagasan, dan analisis yang lebih cepat, mudah, dan lebih luas. Ya, dengan adanya generated AI tools yang dapat diakses secara online dan mudah digunakan tanpa memerlukan kemampuan pemrograman ya, pasti akan memudahkan kita semua dalam meningkatkan produktivitas kita dalam menulis akademik. Nah, ini membantu banget ya penggunaan AI ini untuk menulis akademik atau menulis karya tulisan ilmiah kita ya teman-teman ya. Nah, dukungan ini juga dapat mendorong kita untuk menghasilkan konten dengan kualitas yang relatif baik, meskipun perlu revisi lebih lanjut. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, walaupun ada revisi tapi kita AI ini dapat menghasilkan ide-ide yang bisa mengembangkan karya tulisan kita, begitu teman-teman. Nah, jadi kita juga perlu berhati-hati juga ya teman-teman, agar tidak terlalu bergantung pada luaran AI tanpa mengapresiasi pemikiran manusia. Nah, penting untuk menggunakan alat-alat ini sebagai alat bantu untuk mempercepat proses
dan memperluas pandangan. Sambil fokus kita itu tetap memastikan bahwa ide-ide akademik yang dihasilkan tetap orisinal dan mendalam pastinya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas apa saja tools AI yang dapat membantu kita dalam mengembangkan tulisan atau mengembangkan ide dan gagasan, nah cobalah minimal satu perangkat ya, dan ceritakan apa pengalaman kalian menggunakan perangkat tersebut. Ya, boleh dari AI yang tadi kita pelajari atau dari AI yang lain. Oke, jadi semangat untuk belajar. Ya, oke teman-teman, jadi kita sudah berada di penghujung video dan hari ini kita telah mempelajari penggunaan AI dan apa saja jenis AI yang dapat membantu kita dalam mengembangkan ide dan gagasan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.